Ini kira-kira sudah menyiapkan laptop semua, nggih? Nanti bisa langsung diikuti dan langsung bisa ditanyakan. Sebelumnya saya mau menampilkan presentasi dulu. Sudah kelihatan nggih, Yunda? Terlihat. Sudah nggih? Baik, saya mulai. Untuk pertemuan sesi 2 ini kita akan bahas tentang desain konten gambar. Jadi apa sih desain konten gambar itu? Yaitu dia itu sebagai suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu dan pribadi dan relevan. Nah, jadi ini desain konten gambarnya itu dalam rangka untuk membuat untuk promosi produk. Jadi saya contohkan. Nah ini, jadi ada 2 pamflet di sini. Yang satu adalah Bonggolan Cak Gendos, yang satu adalah Bonggolannya Mbak Us. Mbak Us itu anggota pimpinan daerah Nahdlatul Ulama yang rumahnya di Sidayu ya teman-teman. Yunda. Ini saya ambilnya dari Google. Jadi waktu saya searching itu saya cari aja Bonggolan gitu. Keluar dan ternyata yang keluar itu banyak dari Bonggolannya Cak Gendos. Baik itu gambar pamflet seperti ini atau gambar bonggolan-bonggolan seperti ini. Kelihatan nggak Yunda? Kelihatan Yunda. Kelihatan. Jadi ada gambar-gambar satuan seperti ini. Juga ada pamflet kejadian seperti ini. Jadi ini gambarnya jadi satu seperti ini. Nah, kalau saya pindah-pindah dia jadi satu. Lain sedangkan di sebelah kita ini adalah satuan. Jadi ini misalkan WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian ini kotak biasa ya, warna hijau. Nah, warna hijau seperti ini. Lah, itu kita bisa membuat serupa seperti yang sebelah ini. Yang sebelah ini saya kira bikinnya tidak dengan PowerPoint ya. Bisa jadi dengan Corel Draw atau dengan aplikasi yang lain. Tapi kayaknya kalau seperti ini, kalau nggak Corel Draw ya Photoshop. Tapi kita bisa bikin Yunda, yang seperti ini tapi dengan PowerPoint. Yang ini semuanya dari PowerPoint. Nah, sebagai contoh, jadi ini adalah kotak shape. Shape yang kalau kita insert di sini adalah kita pakai menu insert, shape, kemudian kita kasih kotak yang seukuran dengan pamflet ini misalkan. Nah, itu kemudian
kita kasih gambar. Gambarnya ini kan kita lihat ada warna hijau, tapi ada gradiennya di bawah warna putih. Jadi ini ada efek gradien dari gambar itu sendiri. Misalkan ini saya rubah warnanya jadi hijau. Jadi kalau eyedropper fill itu kita ngambil warna yang dari objek yang lain. Misalkan saya klik di sini, kotak ini akan saya warnakan hijau seperti yang di sebelahnya. Itu saya klik aja. Nah, ini sudah warnanya seperti ini. Saya ulangi ya Yunda. Ini ada menu di sini. Kita save format. Jadi biasanya nggak muncul di sini menunya. Kita klik dulu objeknya, itu keluar menu baru di sini. Nah, habis itu save-nya kita klik eyedrop, terus kita coba cari warna yang di sini. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ini ada garis tepinya. Kita save outline. Biar dia tidak ada garis tepinya, maka kita klik no outline. Nah. Kemudian kalau kita mau ngasih gradasi warna seperti ini, kita bisa save fill-nya di gradient. Nah, kita klik more gradient, maka akan muncul di sebelah kanan kita untuk mewarnai gradien yang lengkap. Nah, ini berubah ya warnanya Indah. Jadi gimana cara ngerubahnya? Ini yang paling kanan, ini kita kasih warna seperti tadi, eyedropper. Kita kasih warna di sini. Oh, ini yang putih di atas ya. Jadi ini perpisahan antara gradien. Bisa kita geser seperti ini. Karena kita cuma butuh dua, warna putih dan warna hijau, maka yang tengah ini kita hapus dengan disilang seperti ini, diklik ini. Nah, yang ini juga dihilang. Kemudian untuk gradiennya, kalau ini kan lurus seperti ini ya Yunda, tapi ini melingkar. Nah, ini kita coba gradiennya yang seperti ini. Jadi kita bisa pilih di sini, ada macam-macam, ada yang di tengah gini putihnya. Kemudian ada yang putihnya dari bawah. Seperti itu. Jadi kalau ini langsung tinggal kita ganti warnanya yang abu-abu. Karena ini di atas abu-abu, maka kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Misalkan. Kemudian karena ini kita tidak terlalu butuh, kita hapus saja karena kita cuma butuhnya dua. Maka ini kita geser ke sini supaya dia lebih kecil. Atau kita bisa tambahkan Yunda di tengah supaya tidak kaget gitu ya warnanya. Kita kasih warna yang agak muda hijaunya. Nah, seperti itu. Sudah mulai mirip. Nah, kemudian ini share tergantung besar kecilnya. Gradasinya. Kok hilang? Sampai sini paham gak Yunda? Untuk membuat gradasi warna gambar kita. Nah, ini saya kembalikan di sini. Kemudian
Gimana caranya kita bikin ini? Ini kan teks ya. Nah, sebelum teks ini kita ada gambar. Ini gimana caranya? Coba ini kita pindah. Ini saya grup aja ya. Klik kanan, saya grup supaya enggak lari-lari. Ini saya taruh bawah sini. Nah, untuk menambahkan garis warna hijau ini kita bisa gunakan insert, shape. Kemudian kita cari yang hampir serupa. Jadi kita nggak bisa ini ya banyak request karena ini semuanya banyak sudah di. Nah, kita coba pakai yang ini. Ini kita putar aja. Nah, ini kita taruh sini. Kemudian kita kasih warna yang sama dengan ini. Outline-nya juga kita coba hilangkan. Gitu, sudah mulai kelihatan ada mirip-mirip. Kemudian kita coba ngasih shape yang di tengah ini. Insert. Kita cari saja yang agak mirip. Mana ya yang agak mirip ya? Ini mungkin ya. Nah, coba kita diambil aja. Kita klik, kemudian kita gambar di sini. Nah, ini kita posisikan di tengah. Kemudian kita kasih warna. Shape format. Ambil lagi warnanya. Jadi ini lebih ke amati, tiru, modifikasi, Benda. Jadi ATM. Ditiru dan dimodifikasi. Nah, kemudian sebenarnya shape ini itu tidak bisa kita edit. Edit pointnya itu di sini. Jadi bentuknya ini seperti ini, cuman karena diedit shape di sini, jadi titik-titiknya itu kita ganti. Misalkan ini edit point. Edit shape. Ini bisa kita geser, kita lengkungkan ke atas. Nah, cuman ini tidak menjanjikan dia akan presisi ya, Nda ya.
Jadi kita kalau mau merubah bentuk shape, itu pakainya ini. Nah, cuman ya gitu. Kelemahannya kalau kita mau bentuk yang tergantung kita begitu, kelemahannya tidak bisa sepresisi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi agak mencong dikit. Tapi kalau bentuknya enggak yang aneh-aneh, kita bisa pakai banyak sekali shape di sini. Misalkan awan begitu ya. Nah, ini misalkan maaf. Misalkan awan. Novel bisa kita buat seperti ini. Nah, itu tergantung kita. Jadi shape-nya itu bisa kita pilih. Kalau di insert sini. Langsung dimasukkan dari sini aja. Sudah langsung bisa memilih. Banyak sekali pilihannya. Kemudian untuk gambar yang di tengah ini saya ambil dari gambarnya ini. Saya copy ya. Klik kanan, copy. Kemudian saya taruh di sini. Paste. Nah, gimana biar ini backgroundnya hilang? Kemarin saya sempat bilang kalau misalkan backgroundnya tidak satu warna, kita kesulitan untuk menghilangkan background seperti ini. Jadi hanya hilang sebagian. Cuma ini ternyata ada fitur yang lebih. Di sini, remove background. Jadi kita bisa meremove yang tidak kita inginkan. Misalkan ini kita tambah mark as. Mark as. Ini yang pink-pink ini berarti dia dihilangkan, Yunda, nanti. Misalkan gini, kita perlebar. Nah, yang pink-pink ini, ini dihilangkan. Jadi kalau nggak mau menghilangkan gambar itu, kita bisa klik. Nah, kalau mau menghilangkan, ini kayak gini di tengah-tengah ini kita hilangkan. Jadi kelihatan gambarnya aja. Nah, bonggolan ini juga kita hilangkan. Jadi diseleksi satu-satu. Maaf ulang Yunda, tadi itu diklik yang mana ya? Ini, jadi, bentar. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, ini gambarnya karena backgroundnya tidak satu warna, Yunda. Ini kita bisa hilangkan background dengan remove background di sini. Picture format, kemudian remove background. Kemudian kita nanti muncul seperti ini. Kalau kita misalkan mau menjaga ini supaya tetap ada, ini kayak bunganya ini saya jaga gini ya.
Jadi yang pink-pink ini, area pink yang warna pink ini nantinya akan dihilangkan. Yang pink-pink ini nanti areanya dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan, untuk memilih, menyeleksi, itu kita bisa pakai yang ada minnya, kita hilangkan. Kalau sudah pink ini nanti akan hilang. Yang ini juga saya hilangkan. Yang bunga-bunga ini coba saya hilangkan. Ini akan dihilangkan semua. Nah, misalkan kita mau ambil piringnya aja. Kita bisa kecilkan gambarnya. Nah, ini lebih mudah untuk menyeleksi area yang tidak di kotak ini, maka dia otomatis akan diseleksi, dipingkan. Setelah sudah yakin ini yang ditampilkan, kita klik keep changes. Jadi ini untuk merubah. Nah, maka yang terlihat hanya gonggolan ini. Kita bisa potong dengan di crop supaya tidak terlalu lebar. Ya, ini karena masih ada bunga-bunganya, saya potong sekalian. Nah. Nah, gimana cara bikin seperti ini? Ini karena sudah seperti ini, kita langsung aja picture format. Sini, kalau kita klik gambarnya, akan ada menu baru picture format. Nah, di sini saya pakainya kemarin yang ini. Atau bisa pakai yang ini. Nah, nanti garis tepinya ini kita bisa rubah warnanya. Misalkan di sini warnanya hijau, kita pakai hijau. Nah, begitu. Kira-kira sampai sini bisa dipahami ya, Yunda? Bisa, Yunda. Bisa. Gitu. Bentar, saya geser ke sini dulu. Nah, contoh yang ini aja ya, yang sudah sempat saya bikin. Nah, ini kemudian kita masukkan, karena ini tadi caranya sama ya dengan gambar yang sebelumnya. Ini saya ungroup dulu, biar kita bisa ambil dari sini gambarnya. Jadi sama, ini gambarnya seperti tadi, tinggal diganti efeknya aja. Nah, ini lengkungannya kita bisa rubah lah, jadi lebih melengkung, biar sama. Gimana caranya ini ditaruh belakang? Ini saya klik kanan, send to back ini satu kita kasih send backward. Jadi dia di belakang dari yang paling belakangnya dia. Jadi dia kalau lapisan gitu dia lapisan kedua. Yang ini lapisan yang pertama. Sama juga kalau ini kan saya copy, saya paste, sama ya Yunda. Kalau ini gambarnya sama dengan gambar-gambar sebelumnya, tinggal diganti ininya saja, apa desain shape-nya seperti ini. Nah, di sini menggantinya.
biar ada bayang-bayangnya sedikit seperti ini, kita bisa gantinya di sini. Ini modelnya banyak. Sama seperti tadi, kita send back, tapi send backward. Kalau send to back, dia muncul di yang paling belakang. Jadi di belakangnya gambar semuanya, dia yang paling belakang. Kalau kepencet ini, maka dia akan hilang. Bisa jadi kita kebingungan, loh kemana ya gambar yang tadi? Loh, kan hilang. Dia itu ada di yang paling belakang. Keblok dia. Saya send to back. Ini saya nah, jadi kelihatan. Jadi misalkan ini ketaruh di belakang. Nah, ini layarnya atau background warnanya ini kita taruh belakang. Jadi di belakangnya gambar ini ada ini. Ini juga sama. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini urutannya di belakang, maka yang shape yang depan ini akan kelihatan menutupi. Kalau misalkan ini kita taruh bring to front, berarti dia di paling utama. Dia akan menutupi objek-objek yang lainnya. Nah, ini kita klik kanan aja, kemudian send backward. Jadi dia urutannya yang kedua. Tuh. Sampai sini bisa dipahami ya Indah ya. Nah, ini Bisa, kita Yunda. coba kita tengahkan. Nah, kemudian ini gambarnya sebenarnya seperti ini ya Indah. Kemudian yang bawah itu seperti ini dan seperti ini. Jadi ini tiga gambar yang kita jadikan satu. Karena saya ambil ini dari internet yang bonggolan di belakang itu. Coba kita ambil dari sini aja. Jadi kalau searching bawah itu jadinya kelihatan banyak. Saya copy, kemudian saya paste. Kenapa saya buat bentuknya seperti ini? Karena kita menyesuaikan dengan bentuk shapes-nya ini. Jadi biar mengikuti. Nah, kalau gini kan masih ada hijau-hijaunya ini. Ini juga. Maka saya harus menyesuaikan bentuk shapes ini biar dia pas. Kalau misalkan nah, ini coba kita ke bawahkan. Ini kita ke ataskan. Ini misalkan gambarnya kita ke ataskan. Atau kita rubah-rubah bentuk shapes-nya. Nah, kita sesuaikan dengan gambar kita.
Nah, ini jadinya kalau kita klik dua-duanya akan jadinya seperti ini. Nah, gini Yunda, ini setnya kita sesuaikan ukurannya. Lagi biar dia apa kelihatan menukik gitu ya desainnya. Nah, ini aslinya enggak seperti ini. Picture format ya saya aslinya kan kotak biasa ya. Seperti mana ya? Seperti ini. Kemudian kita rubah formatnya menjadi seperti ini. Nah, ini outline-nya bisa no outline. Jadi jadinya seperti ini. Tuh. Gitu nggak Yunda? Kemudian ini sebenarnya kita crop, aslinya gambarnya segini banyak. Loh, ini ada bonggolan. Nah, ini punya Cak Gendus juga ternyata. Jadi kalau kita crop, jadi untuk membuat gambar yang aslinya misalkan kita copy dulu, membuat gambar itu kita bisa crop. Cropnya sesuai dengan apa bentuk yang kita inginkan, misalkan seperti ini. Atau kita crop, kita lihat dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Aslinya gambarnya biasa. Cuman kita bisa crop sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi kalau saya tadi itu pakainya yang ini. Gitu. Jadi kalau kita crop, kita bisa lihat ini yang mau kita tampilkan yang mana, yang bagian yang paling menarik. Gitu. Gitu Yunda. Sampai sini bisa nggak Yunda? Nah, kalau kita mau nambahkan ini tadi kan saya ambilnya dari sini. Nah, jadi ini dua apa ya? Berbeda. Yang atas bentuk bulat, yang bawah bentuknya kotak. Kenapa? Biar bentuknya sesuai dengan yang kita ingin. Jadi kalau ini kan bawah seperti ini, yang atas seperti ini melengkung, yang bawah harusnya kita punya kotak. Nah, ini gimana caranya buat naruh belakang? Ini kan di depannya. Jadi ini kita send to bring front, yang sebelah kanan juga bring to front, yang tengah juga. Nah, kemudian ini kita copy, kita paste, ini kita pasin aja.
Nah, ini menutupi kan begitu. Kemudian kita buka crop-cropannya. Crop, kemudian kita cari crop yang kotak biasa. Kalau kita crop, nah kita perlebar cropnya supaya dia lebih send backward lagi, kita send backward lagi. Nah, itu yang atas-atas yang ketutupan mulai ke atas. Send backward. Send backward lagi. Lah, ini sudah mulai kelihatan di sini. Kalau misalkan ini adalah gambar yang sama dengan yang bagian ini. Nah, yang ini adalah gambarnya bentuknya bulat. Yang ini gambarnya bentuknya kotak. Coba kita paskan gambarnya dulu. Ini bisa kita crop. Kita crop ke bawah sini. Supaya dia nggak kelihatan kelebihan di sini. Kelebihan lingkaran ini. Kita crop di bagian bawahnya aja. Jadi seperti gambarnya diteruskan dengan objek yang lain. Gitu. Kita crop lagi, barangkali yang ini terlalu banyak. Nah, kita hanya ambil bagian yang paling bawah. Nah, seperti ini. Kemudian, gimana cara menggambarkan ngasih shape ini? Ini gradien transparan. Kalau taruh sini, jadinya seperti ini nanti. Nah, jadi yang bawah itu kita tutupin begitu ya. Maksudnya. Kita insert shape. Kemudian kita pilih kotak Yunda. Kita buat segini. Nah, ini saya agak-agak lupa ini. Shape fill. Kita kasih warna putih. Outline kita kasih warna putih juga. Shape fill-nya kita gradient, more gradient supaya muncul di sebelah sini, nggih. Gradiennya bentar, ini nggak kelihatan. Transparan. Yang ini kita buat, ini kita hapus dulu. Yang ini kita buat. Jadi ini bisa kita rubah, nggih. Kita rubah yang seperti ini dulu. Yang apa ini? Soalnya dia perpotongannya itu gradiennya lurus. Coba. Ini kita hapus dulu. Kan jadi dua warna, nggih, Yunda. Ini yang bawah kita kasih warna T. Yang atas kita transparankan. Nah, gitu. Jadi ini kita dominankan di warna putih. Dari sini. Nah, kayaknya cukup ya. Terus kita send apa ini ya? Send backward biar satu-satu, biar kita lebih detail lagi. Satu-satu, jadi gambar-gambar yang ditutupi sama background ini tadi itu kembali ke atas. Gitu. Nah, udah sampai sini. Ini kelihatan ada garis tepi ya.
Ini shape outline-nya kita no-outline aja. Nah, jadi nggak kelihatan. Sampai sini bisa dipahami nggak Yunda? Bisa Yunda. Nah, terus untuk Shopee Food, GoFood, kemudian GrabFood seperti ini itu kita bisa cari di Google seperti kemarin. Coba kita cari. Nah, ini misalkan GrabFood. Ini kelihatan ya, saya buka Google. Nggih, terlihat. Nah, ini misalkan kita buka seperti ini. Ini bagus-bagus kalau gambarnya perusahaan gede ini bagus-bagus. Beda kalau kita cari logonya organisasi gitu jarang kita temui yang bagus. Kita klik kanan, bisa langsung kita copy dari internet. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini karena background-nya satu warna, kita color, set transparan, jadinya seperti ini. Kita kecilkan sesuai dengan keinginan kita, dan kita taruh sini. Contohnya itu nggih Yunda. GoFood-nya kita copy dari sini aja ya. Jadi tinggal nyari di internet banyak sekali. Nah, Shopee Food juga kalau kita punya dagangan yang kita sudah pasang di Shopee Food. WhatsApp juga gitu. Kan misalkan WhatsApp PNG. Nah, ini langsung kita download aja dari internet. Nah, kita tunggu. Klik kanan, copy image. Seperti kemarin, Indah. Mana ini? Belum muncul. Paste. Nah, ini kita kecilkan. Taruh sini. Sama juga dengan Instagram, seperti tadi. Seperti WhatsApp juga, cara mencarinya. Ini bisa kita scroll ya. Untuk biar lebih dekat. Nah. Ini kalau kita sudah selesai gradiennya, kita close aja nggak apa-apa. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Sudah. Tinggal kita ngasih nomor. Misalkan ini, insert text box. Nah. Oh, salah. Kita kasih aja di luar sini, nanti kita geser. Misalkan ini nomornya Mbak Us ya. Kalau ini benggolanya Mbak Us, kita kasih nomor 082 3 saya mudah kita kasih garis 3387 3230. Ini kita bisa model. Misalkan ini dan kita kasih warna hitam. Benar ya hitam ya. Karena backgroundnya putih, jadi kita kasih warna yang gelap. Nah, ukurannya kita bisa sesuaikan dengan ini, mengecilkan ukuran font.
Instagram juga gitu. Kita bisa copy dan paste di sini. Tinggal kita ganti namanya. Misalkan Bonggolan Mbak Mbak Us. Gitu. Ini kita sesuaikan ukurannya. Supaya enggak terlalu besar. GoFood-nya juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tulisannya, sama seperti tadi, masukkan tulisan ini, kita bisa copy aja di sini. Terus kita sesuaikan ukurannya sama fontnya. Sama seperti kemarin, fontnya kita bisa download ya Yunda, dari internet sesuai dengan keinginan kita. Tinggal kita cari aja model yang bagus, yang seperti apa. Oh, misalkan kita pengennya yang jelas, yang enggak sulit dibaca, ya kita cari yang misalkan gini. Nah, ini bisa kita kasih warna hitam atau warna putih juga boleh. Nah, seperti kita kasih garis tapi hitam itu di mana ngasihnya di sini. Nah, ini di sini outline, no outline juga bisa, atau pakai hitam. Nah, seperti ini kita bisa kecilkan ukurannya dengan di home, di menu home, kita kecilkan. Atau kita bisa taruh di sini aja ya, biar gede, biar kelihatan. Bonggolan Mbak Us gitu. Ini sudah. Ini untuk promosi produk kita kalau kita mau bikin apa pamflet atau gimana flyer ya kayak gini di Microsoft PowerPoint. Nah, gimana? Ini saya hapus ya karena ini hanya untuk contoh aja. Gimana caranya biar ini kemudian bentuknya nanti jadi gambar? Caranya adalah banyak. Jadi misalkan kita sudah tentukan ini ukuran slide-nya misalkan segini juga bisa. Tapi kalau misalkan biasanya kalau di-upload di Instagram kan itu kan 1:1 gitu. Kalau seperti ini karena ini di PPT ya. Bisa caranya seperti ini, klik kanan, kita grup. Nah, ini sudah dalam satu gambar. Langsung aja misalkan kita mau copy, kita copy di Paint. Pasti di laptop dengan ada yang namanya Paint. Itu bawaan dari Windows. Kita paste di sini, Ctrl+V, kita bisa sesuaikan atau kita langsung bisa
di crop saja, di crop, kemudian di save. Coba saya taruh desktop ini. Maka jadinya ini di sini. Ya, ini sudah bentuk gambar, Yunda. Kelihatan, Yunda? Saya pindah-pindahin. Nah, ini sudah bisa untuk promosi. Begitu, nggih? Bisa dipahami, nggih, Yunda? Halo. Kelihatan, masih kelihatan, Pak. Ini kira-kira masih kelihatan, Yunda? Terlihat, Yunda. Ya. Atau kalau kita mau buka langsung, ini kita copy CTRL copy gitu ya, di copy. Kita bisa langsung kirim ke WhatsApp web. Kita paste. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami nggak, Yunda? Halo. Sampai sini ada pertanyaan, Yunda? Halo. Untuk mau tanya Yunda, itu tulisan yang gambar sebelah kanan itu kan Penggolan Mbak Us itu fontnya ngambil dari internet atau gimana? Kalau ini insya Allah ada. Forte. Nah, Forte insya Allah ada. Coba Yunda cari nah, ini Forte ada. Coba dicari. Macam-macam kalau untuk font. Gitu. Kalau desain ini saya kira ini relatif susah. Cuman kalau sudah ada contoh gambarnya kayak tadi yang punya Cak Gendos itu, ini bisa ya, kalau kita imajinasinya, oh ini berarti dikasih shape warna apa ya? Ini shape lingkaran, ini shape apa? Oval gitu. Oh, gini apa ya? Ternyata ini ada di situ, di picture format. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Linda? Atau misalkan kita langsung kayak kemarin ya, gimana caranya untuk biar slide ini langsung yang coba kita copy di slide baru, kita paste di sini. Nah, ini misalkan kita grup. Nah, ini desainnya kita bisa rubah, Yunda. Desain. Jadi slide-nya kalau dari awal tadi kita custom slide di sini,
kita bisa bentuknya dia misalkan 10 in dengan 10 in. Jadi kita, karena ini sudah ada kontennya ya, jadi dimaksimize aja. Nah, ini jadinya kotak. Nah, kalau ini kita perbesar atau kita sesuaikan dengan ukuran apa namanya slide-nya, maka ini bisa jadi kotak seperti ini. Gitu. Nah, ini tadi jadinya berantakan slide-nya. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Jadi kita bisa merubah ukuran apa namanya lembar kerja dari PowerPoint itu sendiri di menu desain, kemudian slide size. Ini biasanya standar. Ini pakainya widescreen atau kita pakai yang custom. Nah, ini juga bisa pakai apa A4, A3. Kemudian ada Banner. ya banner apa aja. Jadi banyak ukurannya. Kalau untuk konten biasa, untuk pamflet-pamflet gitu kan biasanya kotak persegi gitu ya. Untuk kalau kita di share di Instagram atau apa itu bisa bagus. Begitu. Mungkin ini untuk yang bisa saya bagi dengan Yunda. Ini saya kembalikan ukurannya. Oke, baik. Terima kasih Yunda Risma. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ternyata PPT ini bisa ini ya, buat edit hampir sama seperti Corel, bahkan lebih mudah. Kalaupun Corel itu harus install dulu, dan itu sangat berat sekali kalau misal laptopnya nggak support, juga nggak bisa ngedit, ada yang berbayar juga, ribet lah. Sampai saya juga ada Corel ini nggak bisa dipakai. Ternyata PPT yang sudah disediakan bisa digunakan sama seperti Corel. Nah, gimana Yunda-Yunda yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin Yunda-Yunda di rumah sekarang juga lagi praktek, terus ada kesulitan atau keganjalan atau kepengen model yang kayak gimana yang Yunda mau, monggo. Silakan ditanyakan kepada pematerinya. Jadi ini saya buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa Yunda-Yunda silakan menyalakan mic-nya atau bisa komentar di kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Yunda. Kesulitan. Saya contohkan aja ya lagi. Yang insya Allah lebih mudah. Kalau tadi kita nyobanya untuk makanan, ini juga bisa untuk makanan, Yunda. Misalkan contohnya kita pakai ini. Contoh produknya saudara kita, produknya Yunda Aziza ini. Nah, ini membuat ukuran persegi. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kita insert aja shapes. Kita cari kotak.
Coba lagi kita insert, kita buat kotak. Nah, kita samakan aja seperti ini. Sudah jalan ya? Yunda masih kelihatan? Nah, ini kita taruh belakang, send to back. Nah, Yunda apa masih kelihatan? Masih. Nah, ini sama seperti tadi, kita coba remove background. Bentar, ini enggak turun. Ke bawah. Ini coba kita remove background di picture format. Kemudian, nah, ini kita bisa tambah, klik ditambah sini, kemudian kita klik ini, biar tutupnya nggak hilang. Nah, ini. Yang pink-pink, yang terkena pink ini kita klik semua. Nah, ini. Nah, ini yang kedelai sudah kelihatan. Tapi kita mau munculkan yang kedelai aja coba. Yang sebelahnya ini kita hapus. Jadi kalau plus itu dia nambah biar kelihatan. Kalau yang min itu dia biar ini ya, nggak kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan, yang kelihatan hanya susu kedelainya saja. Ini jadi kelihatan daun-daunnya ya. Kita hapus. Nah, ini langsung kita keep changes, kita rubah. Jadinya seperti ini. Kita crop biar nggak terlalu lebar. Kita crop segini aja. Kemudian kita copy, kemudian kita paste biar banyak begitu ya. Untuk konten produk ini sangat-sangat bermanfaat. Kemudian kita ganti warna ininya. Coba kita gradien lagi. Ini gradiennya bentuknya macam-macam ya. Jadi yang tengah ini hijau, yang samping-samping ini hitam. Coba kita lihat di sini.
Ya, begini. Jadi linier, tapi dia direksinya miring. Miring begini ya Yunda. Ini juga boleh. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Kebanyakan karena lemot. Bisa tambahkan lagi. Kemudian ini kita kasih warna hitam. Yang ini juga kita kasih warna hitam. Misalkan seperti ini. Nah, kan sudah mirip, tapi ini kita kasih warna apa misalkan? Hijau begitu ya. Atau hijaunya bisa warna hijau yang lain. Ini. Yang ini juga kita kasih warna hijau. Seperti ini. Kita bisa geser-geser seperti ini. Biar cantik. Atau ininya kita kasih warna putih aja ya. Kok serem ini warnanya hitam. Atau yang lain lah. Atau warna kuning ya. Biar seger gitu kayaknya. Nah, misalkan gini. Kita close. Ininya bisa kita tambah. Kita geser-geser. Atau terserah tergantung Yunda-Yunda. Nah, ini. Misalkan kita tinggal nambahi logonya kita ya. Misalkan kasih aja logonya PDNA. Kita ambil dari sini. Nah. Coba ya, ini hanya untuk percobaan. Jadi, wah ini anu ya, gambarnya ya. Atau bisa kita kasih logo yang lain gitu ya. Nah, misalkan di OnePlus ini ya. Kemudian kita kasih tulisan. Kita kasih tulisan. Susu kedelai apa nih? Azwa. Azwa. Ini kita kasih font. Misalkan kita perbesar. Oke. Kemudian kita kasih tanda petik. Ini semacam kita kayak merek ya. Di tengahin. Terus ini kita taruh sini agak ke bawah. Biar kelihatan. Nah, ini kita ke ataskan dikit. Terus kita bisa kasih kontak person seperti yang punya kita tadi. Misalkan ini dengan Instagram. Kemudian ini. Atau kita model seperti ini.
Terus misalkan kita tambah text box, kita taruh luar aja. Misalkan 08 kemudian 2620. Ini langsung kita taruh aja di sini. Fontnya bisa diubah, boleh dirubah ya, tergantung kita mau merubah apa enggak. Kayak motivasi. Nah, Instagramnya kita pepetkan di sini. Misalnya apa gitu ya Instagramnya. Atau bisa kita kasih alamat. Alamat ya. PNG atau alamat PNG. Nah, kita ambil ini aja. Mana ya yang bagus ya? Ambil ini aja ya. Kita tunggu loadingnya. Copy. Kita paste di sini. Nah. Oh, kanut ya. Instagramnya kita hapus aja ya. Mungkin kalau kita nggak punya Instagram, di usaha kita langsung aja kasih lokasi. Misalkan kita kasih lokasinya di mana usaha kita. Karang Rejo, Anyar. Ya. Keyboard saya nggak bisa ngetik Y. Ya, seperti ini. Ini warnanya kok ini ya. Ini bisa kita lihat dari sini aja. Ini kira-kira warnanya enaknya apa ya, Indah-Indah? Hitam atau warna kuning? Nah, kalau hitam ininya kita kasih warna putih supaya terang. Ini juga. Kalau itu biasanya warna putih kelihatan lebih elegan ya daripada kalau kita warna hitam.
Nah, kita tambah lagi di sini atau di sini lah. Nah, ini sudah bisa jadi bentuk promosi ya, Yunda. Gampang sekali. Ini bisa kita persempit. Nah, begini sudah kira-kira bisa ini. Sama seperti tadi, misalkan kalau kita mau apa namanya menjadikan ini ke gambar ya, kita tinggal copy. Misalkan kita taruh di WhatsApp langsung. Saya klik di apa tadi pelatihan di grup. Saya taruh di grup pelatihan ya, Yunda. Nah, ini sudah dalam bentuk ini. Kok ada birunya ya? Ada garis tepinya ini kayaknya. Ini kayaknya garis tepinya belum hilang. Shape formatnya kita outline. Nah, kita copy aja. Langsung kita taruh di sini. Ini sudah dalam bentuk promosi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, Yunda? Oke, Yunda. Ini ada yang menulis di kolom komentar. Yunda Alita ya? Yunda Alita. Untuk satu konten ukurannya bebas ya, Yunda. Maksudnya bentuk persegi gitu nggih? Iya, bebas. Jadi, misalkan karena ini kita ngeditnya dari presentasi PowerPoint yang presentasi saya, jadi kan ini masih banyak materi-materi ya. Jadi, ukurannya ini menyesuaikan juga dengan PowerPoint-nya. Tapi kalau Yunda-Yunda mau bikin dari awal, itu kan cuma satu slide. Nah, satu slide itu kita bisa buka di sini, desain, kemudian kita pakai custom slide. Misalkan itu ini lebarnya, ini tingginya. Nah, ini kita bisa samakan supaya ukurannya juga sama. Kalau kan gini lah, ini sudah kotak. Semuanya sudah kotak. Nah, kalau misalkan caranya mengekspor dari PPT ini langsung ke PNG atau JPG ya, caranya seperti kemarin. Kalau yang ikut sesi 1 kemarin, langsung di file, kemudian di save as, kemudian kita taruh di folder saya. Kita taruh di desktop, misalkan promosi, terserah Yunda-Yunda, kita rubah PNG kan atau di JPG kan. Coba PNG gitu. Ini ada pertanyaan, which slide do you want to export? Jadi ini slide yang keberapa yang mau kita ekspor? Semuanya atau cuma satu yang kita pilih tadi? Jadi kita pilihnya satu, yang kita pilih ini, maka jadinya seperti di desktop. Nah, ini hasilnya di sini. Nah, kalau kita kasih konten-konten yang lain, ya pastinya nanti gambarnya tidak polos. Gitu. Nah, bisa dipahami nggak, Yunda?
Oke, bagaimana Yunda Alita, apa sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya Yunda, terima kasih. Tadi apa di kostum slide ya Yunda yang ngubah ukuran tadi. Ya, didesain, Iya. dan desain ini kemudian slide size di custom slide. Nah, ini kan kalau kita standarnya biasanya kalau ini PowerPoint yang lama ukurannya segini. Nah, ini yang lama. Kalau sekarang yang mulai baru itu sudah seperti ini. Agak panjang gitu. Nah, Oke, kalau makasih yang Yunda. kalau yang apa namanya? Yang seperti kotak itu kita custom slide aja. Ya, oke. Terima Kalau kasih tadi Yunda. saya nyuntuk, Nah, iya sama-sama. Kalau tadi saya nyuntukkan itu di customnya, langsung kita copy, kita blok. Jadi kita geret seperti ini, kita blok. Kita langsung taruh di WhatsApp atau langsung ditaruh di Paint. Kalau kita mau pakai aplikasi yang lain di Paint. Tapi kalau mau dari PowerPoint langsung diekspor ke JPG dan PNG juga bisa. Tapi kalau bisa ukurannya dari slide-nya harus disesuaikan dulu. Karena ini kita dari ini ya, dari PowerPoint presentasi, jadi saya nggak bisa menyesuaikan dari awal. Gitu Yunda. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Oke, baik, terima kasih Yunda Risma. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Yunda yang lain. Memang kalau praktek itu enaknya langsung tag ya, benar-benar langsung Yunda-Yunda itu benar-benar bikin di rumah. Terus nanti kalau ada kesulitan itu bisa langsung bertanya. Jadi memang nggak bisa sekali, 2 kali mencoba karena untuk menemukan apa namanya fitur-fitur yang lain itu pasti kita harus perlu mencoba gitu. Terus akhirnya kita muncul pertanyaan gimana caranya menggradiasi, gimana caranya transparansi. Nah, itu nanti akhirnya kita perlu mencari di mana. Sebenarnya masih banyak lagi ya, apa namanya, cara-cara yang lain, tapi itu akan ditemukan ketika kita muncul pertanyaan. Nah, jadi perlu mencoba, Yunda. Atau biasanya kalau organisasi itu seperti ini, kita sering banget membuat pamflet ucapan selamat gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kayak logo yang di tengah ini kita sudah dapatkan dari biasanya dari teman-teman itu sudah ada logonya. Yang di bawah ini juga gitu, yang ICA juga gitu. Ini saya bikinnya di Canva, tapi kalau kita pakai PPT juga bisa. Lah, membuat background warna pink dengan gradasi agak oranye di atas, kemudian pink di bawah itu sama seperti caranya yang tadi. Tinggal digradasi, kemudian picture format, warnanya digradasi. Kemudian logo-logo ini kita bisa tambahkan dari internet. Teksnya kita tambahkan sendiri, logonya kita cari di internet seperti kemarin waktu kita mencari bahan. Terus kemudian kita bisa tambah ini PDNA Gersik, di sini kasih tambah teks itu gitu. Monggo, atau ada yang pengen menampilkan hasil prakteknya selama pelatihan ini berjalan? Nggak apa-apa, nanti kita gantian share screen. Ya, silakan Yunda-Yunda. Barangkali yang tadi sudah berusaha mencoba di rumahnya masing-masing, terus pengen dilihatkan ke pemateri atau pengen dikoreksi atau pengen diberi masukan-masukan, monggo bisa nanti gantian share screen dengan pemateri. Saya tutup dulu aja kayaknya. Bagaimana Yunda, apa sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Ya.
Gimana ini Yunda? Yunda Risma, Ya, kalau nggak apa-apa. sepertinya Kalau teman-teman ini kita sudah bisa tutup aja. sambil memahami juga, terus di pertemuan besok masih ada pelatihan konten, desain konten lagi, tapi dalam bentuk video menggunakan PPT. Nah, ini harapannya di pertemuan yang selanjutnya Yunda-Yunda benar-benar di rumah mempraktekkan, sehingga nanti muncul pertanyaan-pertanyaan dari kesulitan yang sedang dilakukan, seperti itu. Insya Allah ini ada komentar, insya Allah nanti share di grup G hasil praktek hari ini. Oke, nanti hasil desain teman-teman yang sudah mencoba untuk menggunakan PPT bisa di-share di grup ya Yunda Risma. Ya, boleh. Nah, jadi kita saling share aja. Nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan di grup juga, insya Allah kalau materinya sempat menjawab, insya Allah pasti dijawab. Oke, alhamdulillah banyak ilmu yang dapat. Terima kasih Nur Risma. Oke, mungkin kita sudahi atau seperti apa? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan nanti teman-teman bisa mencoba dulu, hasilnya bisa di-share ketika sudah jadi, monggo silakan di-share di grup. Mungkin itu saja dari penyampaian pemateri kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan alhamdulillah saya pribadi juga mendapatkan banyak pengetahuan. Ternyata PPT bisa untuk desain sampai seperti itu yang hampir menyamai dengan Canva. Terima kasih Yunda Risma kesempatannya, terima kasih ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman untuk bisa mempromosikan jualan dari Yunda-Yunda. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunda, jangan lupa absensi nggih. Di grup saja ininya, linknya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.